Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Febrian Fitriani Susanta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran sudut, dimulai dari centering, bagaimana melakukan centering, bacaan sudut, kemudian indeks vertikal, kemudian kesalahan kolimasi, kesalahan indeks vertikal. Nah, video ini dibuat dalam rangka memenuhi video pembelajaran dari mata kuliah Praktikum Survei Terastris 1 Teknik Geodesi Prodi Sarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, masih ada hubungan dengan video sebelumnya mengenai pengukuran jarak. Apabila kita diminta untuk menghitung jarak dari A ke B yang penghalangnya berupa sungai tanpa kita harus melalui sungai, maka kita bisa selesaikan kasus tersebut dengan cara menggunakan rumus Pythagoras seperti berikut. Nah, dengan menggunakan titik bantu, yaitu titik bantu C dan titik bantu D, kita bisa mengetahui jarak dari A ke B tanpa menyeberangi sungai tersebut. Yaitu yang pertama, kita dengan membuat segitiga siku-siku ABC dengan titik segitiga dengan siku-sikunya di titik B. Kemudian segitiga ACD di mana titik siku-sikunya ada di titik C. Nah, kita lihat di sini ada dari A ke B itu karena dia membentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa menghitung AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kemudian dalam segitiga siku-siku ACD kita bisa memperoleh hitungan AC dari AD kuadrat kurangi DC kuadrat, di mana AD ini dapat kita peroleh dari AB ditambah BD. Oleh karena itu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah 2 kali AB kali BD ditambah BD kuadrat dikurangi DC kuadrat. Nah, kita substitusi AC kuadrat ini ke dalam persamaan AB kuadrat, sehingga menghasilkan AB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah 2 kali AB kali BD ditambah BD kuadrat min DC kuadrat min BC kuadrat. Kita coret yang bisa dikurangi, dimana nanti dengan menggunakan pindah ruas kita memperoleh rumus baru, yaitu AB sama dengan DC kuadrat dikurangi BD kuadrat ditambah BC kuadrat dibagi 2 kali BD. Nah, dari rumus ini kita bisa melakukan pengukuran DC, BD maupun BC dari satu sisi sungai saja, tanpa kita harus menyeberangi sungai. Kita sudah tahu jarak dari A ke B. Kemudian ada kasus yang kedua tentang ukuran jarak, yaitu untuk mengetahui jarak dari A ke B di mana AB ini tidak terlihat karena terhalang oleh mobil. Kita buat proyeksi di mana proyeksi 90 derajat di titik A dan di titik B, yaitu ada di A aksen dan B aksen. Nah, jarak dari A ke B akan sama dengan jarak dari A aksen ke B aksen. Nah, untuk minggu kelima ini kita akan belajar tentang syarat dinamis dan statis teodolit, bacaan piringan horizontal, bacaan piringan vertikal pada teodolit, kemudian perhitungan kesalahan kolimasi dan juga indeks vertikal. Nah, untuk syarat pemakaian teodolit optis. Jadi, untuk terhindar dari kesalahan sistematis, maka teman-teman masih ingat kesalahan sistematis itu apa karena sudah dibahas di video sebelumnya. Maka kita harus memenuhi syarat dinamis dan juga syarat statis. Syarat dinamis, karena dinamis kan artinya berubah ya terus-menerus. Jadi, setiap kita mendirikan sebuah alat, kita pindah posisi alat lagi, maka kita harus memastikan syarat dinamis itu terpenuhi. Di setiap pindah alat kita cek lagi syarat dinamisnya. Sedangkan karena syarat statis, karena ini berarti tetap, maka kita hanya mengecek itu satu kali.
di awal kita menggunakan alat tersebut. Jadi dicek 1 kali di awal saat kita mulai menggunakan alat tersebut. Selebihnya kita tidak perlu mengecek syarat status lagi, karena nanti bisa kita bisa lakukan pengaturan ini nanti di akhir. Jadi dimasukkan ke nilai hasil ukuran kita seperti itu. Nah, untuk syarat dinamis yaitu ada 2. Yang pertama ada centering dan sumbu 1 vertikal. Nah, centering di sini adalah supaya untuk memastikan bahwa posisinya itu tepat di atas titik yang ada di tanah. Jadi di sini misalnya kita lihat ini ada posisi dari arah samping, ini dari posisi depan. Padahal ini kan masih miring nih. Kita lihat titiknya kan ada di merah di sini. Nah, ternyata dari atas tuh dia nggak tepat di atas titik. Kemudian di sini juga masih ada miring, ada miring. Harusnya dia leveling seperti ini. Dia harusnya benar-benar mendatar. Kita inginnya adalah dia benar-benar mendatar seperti ini dan dia juga pas di atas titik. Jadi centering itu pas di atas titik ini. Kemudian kalau sumbu 1 vertikal, dia itu tepat level seperti ini. Nah, jadi dia nanti akan membentuk ini 1 garis lurus dengan pusat gaya bumi di bawah tanah. Di sini ada titik dan dia di sini juga leveling. Nah, centering di sini adalah kondisi bahwa sumbu 1 itu sumbu vertikal, kalau sumbu 2 itu adalah sumbu horizontal. Teodolit segaris dengan garis gaya berat. Jadi garis gaya berat bumi kan gaya gravitasi itu tepat di atas titik di bawah tanah. Itu ada seperti ini tanda patok. Jadi di plat kuningan nanti ada tanda silang di bawah tanah. Kita harus menempatkan supaya sumbu 1 vertikal ini segaris dengan titik. Nah, caranya itu adalah dengan melihat di dalam teodolitnya. Jadi ada teropong optis yang bisa kita lihat apakah posisi alat kita ini sumbu 1 vertikalnya ini sudah pas di dalam sudah tepat di dalam tanda patok ini atau belum gitu. Menggunakan optical plummet. Nah, di sini misalnya ada gambar yang menunjukkan belum centering. Jadi ternyata posisi teodolit kita itu seperti ini. Sedangkan posisi tanda patok di sini itu masih jauh. Dia belum tepat di tengah-tengah. Nah, kita perlu memperhatikan apabila ternyata masih tanda silang patok di bawah ini masih jauh, maka kita bisa menggeser teodolit tersebut. Jadi kita geser statifnya. Jadi statifnya kita geser. Nah, apabila statifnya udah tepat di atas titik, kemudian kita pastikan juga apakah tribah dari teodolitnya itu tuh sudah pas di atas titik atau belum. Nah, misalnya dia sudah mulai masuk di sini. Jadi kita geser dulu tribahnya aja. Jadi tapi tribahnya juga nggak boleh terlalu ke pinggir, jadi tetap ada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya apabila kita masih sudah mulai berada di tengah-tengah, kita geser lagi itu dengan menggunakan kaki-kaki statifnya itu agar tepat centering, agar tepat titiknya ini tuh seperti gambar di sini. Jadi benar-benar di tengah. Jadi mulai menggeser statifnya, menggeser tribahnya, kemudian kita atur dengan menggeser kaki dari statif itu. Atau nanti juga bisa digeser dengan penggerak halus gitu, supaya tepat di tengah-tengah. Cara centering ini supaya terhindar dari kesalahan pengukuran sudut. Sedangkan untuk sumbu 1 vertikal, kesalahan sumbu 1 vertikal ini tidak dapat dihilangkan dengan pembacaan sudut biasa dan luar biasa. Jadi harus kita atur dulu supaya sumbu 1 kita itu benar-benar vertikal, jadi benar-benar leveling. Jadi kan tadi pas dia udah centering, tapi mungkin saja posisi dari tribah kita atau teodolit kita itu masih miring. Jadi harus kita benar-benar supaya dia sumbu 1 vertikal. Nanti komponen yang digunakan itu ada sumbu 1
vertikal itu ada nivou kotak, ada nivou tabung, maupun ada skrup ABC. Nah, setelah kita memastikan bahwa posisi titik di tanah kita itu sudah tepat di dalam lingkaran optical plummet tadi, kita selanjutnya atur apakah nivou kotaknya ini gelembungnya sudah pas di tengah apa belum. Jadi kita atur dulu gelembungnya ini tuh pas di tengah. Kita bisa menggunakan kaki statif dari kita. Jadi kita memastikan dulu kaki statifnya, kita atur, kita naik turunkan kaki statif supaya gelembungnya ini pas di tengah. Jadi kita harus tahu gelembung kita ini mengarah di mana. Kita harus tahu kaki statif mana yang harus dinaikkan, kaki statif mana yang harus diturunkan. Selanjutnya, setelah dia sudah pas di dalam lingkaran yang tengah ini, selanjutnya kita melakukan pengaturan nivou tabung. Pengaturan nivou tabung di sini dengan menggunakan skrup ABC yang ada di teodolit. Dalam pengaturan nivou tabung, kita menggunakan 3 posisi, yaitu ada di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Penentuan dari skrup ABC sendiri adalah tidak ada ketentuan. Biasanya kita menentukan 2 skrup yang ada di depan kita, itu adalah skrup A dan skrup B. Kemudian skrup yang jauh dari kita itu adalah skrup C. Dia membentuk segitiga seperti itu. Skrup AB ini untuk mengatur posisi nivou tabung di posisi pertama dan di posisi kedua. Cara mengatur skrup ABC ini adalah dengan gerakan yang searah. Jadi dia kalau misalnya ke dalam semua, kalau keluar semua, seperti itu. Nah, kita harus memastikan posisi 1 tepat berada di tengah-tengah gelembungnya. Kemudian kita geser ke posisi kedua, kita putar 180 derajat. Kita pastikan lagi di posisi kedua ini gelembungnya pas di tengah-tengah dengan menggunakan skrup A dan B juga. Nah, selanjutnya kita putar 90 derajat supaya pas di posisi ketiga. Untuk mengatur di posisi ketiga ini kita menggunakan skrup C seperti itu. Baru kita putar ke sembarang, memastikan kembali agar nivou tabung ini gelembungnya itu pas ada di dalam tengah-tengah. Sedangkan untuk syarat statis itu ada 4. Jadi syarat statis itu hanya dipenuhi pertama kali saat melakukan pengaturan. Yaitu yang pertama memastikan sumbu 2 yaitu horizontal tegak lurus dengan sumbu 1 atau mendatar. Nah, ini biasanya sudah diatur di dalam alatnya itu. Kemudian garis bidik kolimasi tegak lurus sumbu 2. Kemudian yang ketiga, tidak ada kesalahan indeks vertikal atau kesalahan indeks vertikal ini sama dengan 0. Kemudian yang keempat adalah garis bidik sejajar garis arah nivou. Nah, untuk syarat 1 dan syarat 4 ini biasanya terpenuhi dengan pengaturan yang ada di dalam teodolit itu. Sedangkan untuk syarat kedua dan ketiga syarat statis ini perlu kita cek untuk mengetahui berapa besar kesalahan kolimasi dan berapa besar kesalahan indeks vertikal dari alat yang kita gunakan. Nanti bisa dikoreksi ke hitungan. Nah, tanda bahwa teodolit sudah memenuhi syarat dan bisa digunakan adalah setelah kita memastikan syarat statis dan syarat dinamisnya ini terpenuhi semua. Nah, di sini di dalam teodolit ada istilah bacaan piringan horizontal dan juga ada bacaan piringan vertikal. Jadi kalau bacaan piringan horizontal ini seperti piringan horizontal tanpa atas. Jadi kalau kita belah teodolitnya, kita lihat dari atas, nanti akan nampak piringan horizontal di sini. Apabila kita memiliki 2 target, misalnya target A dan target B, maka sebenarnya yang dibaca bacaan yang kita baca di dalam teodolitnya itu adalah bacaan piringan horizontalnya maupun bacaan vertikalnya. Nah, karena ini kita ingin mengetahui sudut antara A dan B, maka kita bacanya adalah piringan horizontalnya. Kita baca target A, baca piringan horizontalnya ada berapa, dan kita baca ke B, piringan horizontalnya ada berapa. Nah, selisih bacaan piringan horizontal itu dinamakan sudut. Jadi sudut antara A dan B diperoleh dengan selisih piringan horizontal.
Kemudian ada juga piringan vertikal. Piringan vertikal ini apabila kita ingin mengetahui posisi titik kita dari arah 90 derajat. Jadi kalau ini misalnya posisi alat kita di sini, posisi target kita ada di sini, kita ingin tahu sudut ininya itu ada berapa. Sudut perbedaan piringan vertikalnya dari alat kita mendatar dengan target itu ada berapa derajat. Nah, di sini dari arah horizontal ke arah target itu dinamakan sudut Helling. Sedangkan dari arah zenit itu adalah berlawanan dengan arah ke arah atas, tepat berlawanan dengan arah gaya gravitasi bumi ke arah target, itu besarnya dinamakan zenit. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk mengukur sudut horizontal itu teodolit yang telah centering dan telah memenuhi sumbu satu vertikal dan sudah diketahui centering dan sumbu satu vertikal. Kemudian kita buat titik A dengan menggunakan bantuan tripod kaki 3 dan unting-unting di target 1, kaki 3 dan unting-unting di target 2. Kita ukur bacaan piringan horizontalnya, kita ketemu sudutnya. Teman-teman juga sudah paham kalau ada istilah sudut dalam dan sudut luar. Di sini sudut dalam, sedangkan yang ada di sini adalah sudut luar. Nah, hasil ukuran masing-masing target, jadi target 1 ini kita ukur dengan posisi piringan horizontal dalam posisi biasa dan juga piringan horizontal dalam posisi luar biasa. Jadi kita ukur dalam dua posisi. Sudut horizontal sendiri di sini adalah selisih piringan horizontal antara dua target baik dalam posisi biasa maupun luar biasa. Nah, sedangkan untuk sudut vertikal yang tadi saya jelaskan, jadi zenit ditambah Helling itu besarnya hanya 90 derajat, karena kalau dia hanya diukur dari posisi horizontal kemudian sampai ke arah zenit, jadi besarnya hanya 90 derajat. Helling tidak langsung didapatkan dari pengukuran, padahal kan kita tadi perlu sudut Helling supaya tahu sudut antara posisi alat kita dengan target. Nah, Helling diperoleh dari selisih dari bacaan piringan vertikal baik posisi biasa maupun posisi luar biasa. Di sini untuk mengetahui misalnya posisi teodolit kita ini dalam posisi biasa, maka Helling dapat dicari dengan cara 90 dikurangi bacaan piringan vertikal. Sedangkan untuk Helling pada posisi luar biasa, bacaan Helling dapat diperoleh dengan cara bacaan piringan vertikal kita berapa dikurangi 270 derajat, karena tadi kan berletak di 90 derajat dan 270 derajat. Nah, ini ada contoh beberapa bacaan. Ini contoh bacaan piringan horizontal pada teodolit optis. Saat kita melihat teodolit optis seperti ini, saat kita membaca dengan membidik suatu target dengan menggunakan bantuan visir, kemudian kita bisa membaca bacaannya yang muncul seperti ini. Jadi kalau ini kan objektif, dan yang ini kan okuler. Nah, di sebelah okuler ini ada sebuah bacaan, teropong bacaan yang bisa kita lihat. Di sini misalnya bacaannya tampilannya seperti ini. Ada V, ada H, kemudian ada skala nonusnya. Jadi anggaplah di sini adalah skala utama, kemudian ini skala nonusnya. Jadi saat kita sudah selesai membidik, sudah tepat pas di bidikan kita di target, kita baca bacaan piringan horizontalnya, kemudian kita gunakan penghalus, skru penghalus untuk mengatur supaya apabila kita horizontal, kita mengatur horizontal dulu nih, kita membaca piringan horizontal, karena horizontal kan berarti yang bawah. Nah, kita harus mengatur dengan penggerak halus tersebut supaya garis hitam ini itu tepat di antara dua garis seperti ini. Jadi kita atur supaya dengan menggunakan penggerak halus yang ada di samping mata kita, yang di samping bacaan kita,
itu supaya skala utama ini, garis hitam ini itu tepat di antara dua garis yang tipis di sini. Nah, di sini kemudian bacaan horizontalnya baru bisa kita baca. Nah, apabila misalnya posisi hitamnya masih seperti ini, belum bisa kita baca. Nah, di sini bacanya adalah 24 derajat. Nah, karena yang ditunjuk ini adalah 2 menit 30 detik. Sedangkan untuk vertikalnya kita gunakan juga penggerak halus untuk mengatur supaya bacaan vertikal ini tepat di antara dua garis tipis di sini. Berarti ini dibaca 42 derajat 2 menit 10 detik. Itu untuk teodolit optis. Sedangkan untuk teodolit Fresnel Castle ada dua, yaitu Fresnel Castle besar dan Fresnel Castle kecil. Untuk Fresnel Castle besar nanti bacaan piringan horizontalnya seperti ini, kita lihat di layar. Jadi kita lihat di yang objek yang dekat dengan mata, lensa yang dekat dengan mata. Jadi kita lihat seperti ini bacaannya. Kita cari yang garis di skala utamanya itu berhimpit dengan skala Nonius. Ternyata yang berhimpit ini ditunjukkan dengan warna orange. Nah, kita cari sudut awalnya, yaitu ada 54 derajat. Jadi bacaannya 54 derajat. Kemudian dari 54 derajat ke 55 derajat ada 6 garisnya, berarti mewakili 10 menit. Karena dia di baris kedua, maka kita baca 54 derajat 20 menit. Nah, untuk skala Nonius, dia yang berhimpit ada di sebelah yang ditunjuk warna orange di sini. Ini menunjukkan 6, berarti menunjukkan 6 menit. Karena ini 1 menit ada 3 penggal, berarti 1 menitnya 20 detik. Karena ini penggal kedua, maka 6 menit 40 detik. Kita jumlahkan 54 derajat 26 menit 40 detik untuk bacaan piringan horizontalnya. Sedangkan untuk bacaan piringan vertikalnya, kita juga lihat kembali di sini ada 283 sampai 284. Berarti di sini mulainya 283 derajat. Nah, kita cari yang mana skala utamanya ini berhimpit dengan skala Nonius. Jadi cari garisnya yang berhimpit. Ternyata garis yang berhimpit ditunjukkan di dalam kotak merah di sini. Nah, berarti kita lihat nolnya ini mulai setelah penggal ke-1. Karena ini ada 6 penggal, berarti 1 penggal mewakili 10 menit. Berarti 283 derajat 10 menit untuk skala utama. Untuk skala Noniusnya di sini mewakili menit. Jadi di sini ada 3 menit. Jadi dijumlahkan 283 derajat 13 menit. Untuk Fresnel Castle kecil, piringan horizontalnya ditunjukkan ada skala utama dan juga ada skala Nonius. Kita cari yang skala utamanya berhimpit dengan skala Nonius. Ternyata ditunjukkan di dalam kotak warna merah. Di sini 220 derajat, ada 6 penggal, 1 penggal 10 menit. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 200. Di sini ada 200. Nah, ada 4 penggal. Tetapi kita harus ingat bahwa kita nolnya di sini itu mulai setelah penggal kedua. Maka dihitung adalah 220 derajat 20 menit setelah penggal kedua. Kemudian di sini ada 2 menit. Di sini hanya 1 menit ada 2 penggal, berarti di sini adalah 30. 2 menit 30 detik dijumlahkan 220 derajat 22 menit 30 detik. Sedangkan untuk piringan vertikalnya kita lihat di sini ada 293 derajat. Kemudian di sini ada 6 penggal, 1 penggalnya 10 menit, ada 50 menit. Nah, yang untuk Fresnel Castle kecil, dia itu tidak ada skala Noniusnya. Jadi dia hanya ditunjukkan warna orange. Warna orange ini kita harus kira-kira sendiri besarannya itu di angka berapa. Nah, di sini angka perkiraannya hanya 8 menit. Jadi 293 derajat 58 menit. Nah, ini teman-teman juga sudah tahu bahwa
konsep kesalahan dalam pengukuran itu bisa dari alat, bisa dari alam, maupun bisa juga dari pengukur. Nah, kesalahan-kesalahan itu bisa kita minimalisir dengan cara memenuhi persyaratan baik syarat statis maupun syarat dinamis. Nah, apabila kita tidak memenuhi syarat statis, maka ada dua kesalahan yang timbul, yaitu ada kesalahan kolimasi dan kesalahan indeks vertikal. Oleh karena itu, kesalahan kolimasi dan indeks vertikal ini harus kita cek terlebih dahulu sebelum alat digunakan. Cara mengeceknya adalah sebagai berikut. Yang dibutuhkan yang pertama adalah alat. Teodolit, kita boleh menggunakan teodolit optis, boleh menggunakan teodolit Fresnel Kessel. Kemudian ada objek. Objek di sini itu bisa berupa objek yang kita buat maupun objek alam. Nah, objek yang kita buat misalnya dengan menggunakan bantuan kaki 3 dan unting-unting, itu berarti objek pada target datar. Dia bisa juga digunakan untuk mengecek kesalahan kolimasi maupun kesalahan indeks vertikal. Sedangkan kalau misalnya kita ingin mengecek kesalahan indeks vertikal lebih ekstrim lagi, kita bisa menggunakan objek yang perbedaan tingginya itu sangat berbeda jauh dengan alat kita, misalnya dengan menggunakan penangkal petir seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi ini kan perbedaan vertikalnya sangat jauh dengan alat kita, jadi lebih ekstrim lagi. Dia juga bisa digunakan untuk mengukur kesalahan kolimasi maupun kesalahan indeks vertikalnya. Nah, untuk mengecek kesalahan kolimasi ini kan berarti kan horizontalnya. Jadi harusnya piringan horizontal kita dalam posisi biasa dan dalam posisi luar biasa harusnya hanya selisih 180 derajat. Apabila ada selisih yang besarnya tidak 180 derajat, maka itu besarnya itu dinamakan kesalahan kolimasi. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu piringan horizontal, ini titiknya sama ya, targetnya sama. Posisi luar biasa dikurangi posisi biasa, itu apabila harusnya 180 derajat. Nah, apabila ada perbedaan, dia adalah kesalahan kolimasi. Cara mengeceknya 90 derajat dikurangi posisi luar biasa, piringan horizontalnya kita baca berapa, dikurangi piringan horizontal bias, piringan horizontal pada posisi biasa itu berapa, kemudian dikurangi 90 derajat dikurangi hasilnya tersebut. Apabila hasilnya sama dengan 90 derajat, maka kesalahan kolimasinya 0. Tapi kalau misalnya hasilnya ada selisih, maka besarnya itu sama dengan kesalahan kolimasi. Nah, untuk mengkoreksi bacaan tersebut adalah dengan cara menjumlahkan sudut luar biasa, baik sudut piringan horizontal pada posisi luar biasa ditambahkan dengan kesalahan kolimasi kita. Sedangkan untuk kesalahan indeks vertikal, karena dia bentuknya vertikal, harusnya jumlah bacaan piringan vertikal pada posisi biasa dan luar biasa harusnya 360 derajat. Apabila jumlahnya tidak 360 derajat, maka terdapat kesalahan indeks vertikal. Nah, bagaimana cara mengetahui besar kesalahan indeks vertikal adalah dengan cara 180 derajat dikurangi LB bacaan piringan vertikal pada posisi luar biasa ditambahkan bacaan piringan vertikal pada posisi biasa dibagi 2. Nah, hasilnya berapa? Kemudian itu adalah besar kesalahan indeks vertikal. Untuk mengkoreksinya, arah bacaan terkoreksi itu sudut luar biasa. Nah, piringan vertikal pada posisi luar biasa dijumlahkan, ditambahkan dengan kesalahan indeks vertikal kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan ini untuk mengetahui alat kita ini dalam posisi yang bisa digunakan apa tidak.
Jadi kalau misalnya setelah kita mengetahui kesalahan indeks vertikal kita itu berapa, kemudian kita mengetahui juga kesalahan kolimasi kita berapa, itu harus ada syarat, harus ada toleransi minimum. Jadi harus ada toleransi kesalahan maksimalnya itu berapa, yaitu kurang dari sama dengan N kali ketelitian alat. Biasanya yang digunakan itu adalah 1 kali ketelitian alat ataupun 2 kali ketelitian alat. Ketelitian alat tuh juga beda-beda, ada yang 6 detik, ada yang 20 detik, tergantung dari alat yang kita gunakan. Apabila kesalahan kolimasinya ataupun kesalahan indeks vertikalnya itu lebih dari K atau 2K atau lebih dari 2 kali ketelitian alat atau lebih dari 1 kali ketelitian alat, maka lebih baik kita bilang ke laporan kalau alat ini tuh perlu dilakukan pengaturan ulang karena kesalahan vertikal maupun kesalahan kolimasinya terlalu besar, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh hitungan kesalahan kolimasi maupun contoh untuk penghitungan kesalahan indeks vertikal. Mungkin teman-teman di sini bisa nyoba sendiri ataupun bisa praktek sendiri berapa kesalahan kolimasi dan indeks vertikal dari alat yang digunakan, seperti itu. Oke, untuk video pada kesempatan sekarang saya akhiri. Apabila teman-teman di sini ada pertanyaan, ada komentar, ada saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kemudian apabila saya masih ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman di sini bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ilmu baru untuk kalian pelajari dan bermanfaat ke depannya. Oke, saya tutup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.